Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Aja Creative House dengan alat bantu kesehatan yaitu shoulder support. Kami akan mempresentasikan hasil tugas besar kami dari mata kuliah perancangan tata letak fasilitas. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok Aja Creative House yang beranggotakan Agnes Nabila, Ariel Skolazari, dan Judith Winanda. Aja Creative House ingin membangun perusahaan manufaktur untuk memproduksi shoulder support di Jawa Barat. Aja Creative House memiliki 3 supplier, yaitu toko You and Me, toko Lilaram, dan toko Freya Baby and Kids Shop. Jarak antara supplier dengan lokasi dapat dilihat pada tabel berikut. Next. Selanjutnya, pemilihan lokasi dengan faktor rating. Data pendukung kuantitatif lokasi alternatif Aja Creative House untuk pabrik. Dalam hal ini, Aja Creative House memiliki 3 pilihan lokasi, yaitu Kota Bandung, Kabupaten Cirebon, dan Kabupaten Kuningan. Selanjutnya, data pendukung kualitatif didapatkan dari hasil kuesioner, lalu menentukan skor untuk setiap faktor dalam setiap alternatif. Setelah melakukan penentuan skor dan tingkat bobot perkalian dengan skor masing-masing faktor, dapat disimpulkan bahwa lokasi dapat dipilih untuk lokasi yang memiliki tingkat tertinggi dari faktor lokasi dibandingkan dengan Kota Bandung dan Kabupaten Kuningan, maka lokasi yang terpilih adalah Kabupaten Cirebon dengan skor 77,94. Next. Oke, pada tabel ini dapat dilihat bahwa demand-nya sebesar 6.538 unit per tahun, working days in 1 year-nya 240 day per year, working hour-nya 8 hours, working day per week-nya 5 hari per minggu. Dapat dilihat juga pada routing sheet di bagian atasnya, shoulder support-nya pada operasi O ke-1 dan O ke-2, lalu O ke-3 pada kantung warmer, O ke-4, O ke-5, lalu O ke-6 pada retractable keychain, dari I ke-1 pada assembly 1, dari O sampai 7, dari bantal leher I sampai 2, assembly 2, O sampai 8, shoulder support I sampai 3, lalu yang terakhir box ditambah shoulder support O sampai 9. Pada operation dapat dilihat ditentukan berdasarkan OPC. Next. Selanjutnya, terdapat tabel perhitungan stacking dan tabel perhitungan unit load. Untuk mencari stacking menggunakan software Stack Builder. Pada aplikasi tersebut, dimasukkan dimensi bagian yang diproduksi dan dimensi troli sehingga dapat diketahui berapa banyak bagian yang bisa dimasukkan secara maksimal ke dalam satu troli. Contohnya pada REC sampai GBBU shoulder support, itu untuk part shoulder support, stacking yang maksimalnya adalah 400, begitu pula yang lainnya. Jumlah stacking tersebut merupakan stacking maksimum yang dapat ditampung pada satu kali pengangkutan troli. Next. Berikut merupakan MHE terpilih dengan unit load time-nya yaitu 1004, dengan unit load 37 time-nya yaitu 586, dengan MHE yang terpilih yaitu MHE di unit load 586. Next. Berikut merupakan tabel dari rumus resume frekuensi pengantaran. Di sini terdapat fasilitas from to dan juga part name, ada juga part weight, ada juga stacking maksimum, ada load size, prepared unit, selected unit load dengan angka yaitu 37, total stacking weight dalam kilogram, total prepared unit dalam kilogram juga, total unit load weight dalam kilogram, MHE yang dipakai yaitu troli, capacity per kilogramnya yaitu sebesar 400 kg, capacity unitnya dengan rumusannya juga total maksimum unit load dan frekuensi yaitu 1. Next. Selanjutnya kami juga menentukan layout pada tiap fasilitas sesuai dengan dimensi masing-masing fasilitas. Tidak ada jarak antar fasilitas sehingga memudahkan perpindahan part. Setelah itu kami juga menggunakan panah sebagai simbol perpindahan part dari satu fasilitas ke fasilitas lainnya hingga shipping. Seperti contohnya part shoulder support dengan panah berwarna biru, part kantung warmer dengan panah berwarna merah, part retractable kitchen dengan panah orange,
part bantal leher dengan panah hijau muda, dan part bantal leher juga dengan panah berwarna hijau tua. Itu warnanya tergantung dari letak fasilitas-fasilitasnya. Selanjutnya, perhitungan office dimension, di mana fasilitas-fasilitas yang menjadi dasar perhitungan adalah fasilitas yang terdapat di office, mulai dari total ruangan, toilet, hingga meja dan kursi. Semua itu diperhitungkan untuk mendapatkan hasil yang benar mengenai berapa luas area kantor yang seharusnya disediakan demi kenyamanan para pekerja, di mana didapatkanlah untuk office dimension Aja Creative House yaitu sebesar 107 meter persegi. Next. Selanjutnya FTC. Dari tabel FTC cost ini, kita dapatkan dari tabel material handling cost terlebih dahulu, di mana hasil dari setiap materialnya, kemudian hasil perhitungan dari travel distance of material handling, didapatkan nilai dari material handling cost per meternya, yaitu sebesar Rp437,50. Kemudian diakumulasikan ke dalam material handling cost, yaitu sebesar berikut dengan total Rp146.344. Setelah didapatkan nilai dari material handling cost dimasukkan ke dalam tabel FTC. Kita lihat dari hasil tabel FTC dengan total cost Rp146.344. Hasil dari FTC dan material handling cost dengan total cost yang sama. Selanjutnya ARC atau Activity Relation Chart, di mana menggambarkan tingkat hubungan bagian aktivitas setiap departemennya. Di dalam ARC ini ada beberapa kode, diantaranya ada A, sangat diperlukan, contohnya pada area receiving dan GBBU yaitu harus berdekatan, selanjutnya ada E, sangat penting, I, penting, O, kepentingan biasa, lalu ada U, tidak penting, tidak apa-apa kalau harus tidak berdekatan, selanjutnya ada X, kedekatan yang tidak diperbolehkan, atau satu dengan departemen lainnya harus berjauhan. Dan di gambar di samping itu merupakan final layout setelah ARC. Baik, ini selanjutnya merupakan ARC ditambah dengan add facility, di mana sebelumnya ARC dari production floor udah kita dapatkan. Selanjutnya ini ada tambahan dari fasilitas berupa musola, toilet, pos satpam, parkiran, dan juga kantin, serta kantor, dengan total area sebesar 600 meter persegi. Dan bagian di kanan itu merupakan bagian dari final layout dari perusahaan kami. Selanjutnya ini merupakan hasil final layout menggunakan aplikasi SketchUp, di mana ada kantinnya, musola, kemudian kantor, dan tentunya ini adalah production floor dari Aja Creative House. Bisa kita lihat di dalam production floor Aja Creative House terdapat mesin plotter inject, mesin jahit, dan sebagainya. Baik, ini merupakan tampilan keseluruhan dari production floor Aja Creative House dan fasilitas yang ada di Aja Creative House. Berikut merupakan tabel NPV dan BPP pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2026. Menurut Hidayati dan Warnana pada tahun 2017, analisis NPV atau Net Present Value digunakan untuk menentukan nilai ekivalen sekarang dari aliran dana masa depan dari suatu rencana investasi yang diproyeksikan, sehingga aliran dana di masa depan dapat diperkirakan dan dihitung dari nilai saat ini dengan tingkat bunga yang dipilih sesuai dengan rencana investasi. NPV dapat dihitung dengan rumus present worth income dikurangi dengan present worth outcome. Menurut Newnan dan kawan-kawan pada tahun 2012, PBP atau payback period adalah jangka waktu yang diperlukan untuk mendapatkan keuntungan atau manfaat lain dari suatu investasi untuk menyamai biaya investasi. Payback period
dapat dihitung dengan rumus pembagian investment value dengan net cash in. Dari perhitungan yang sudah dilakukan, didapatkanlah BPP sebesar 0,6 atau yang bisa dibulatkan menjadi 1. Next. Oke, selanjutnya setelah didapatkan hasil net cash, paper effector, NPV, dan NPV kumulatif dari tabel sebelumnya, selanjutnya kita mencari persentase untuk trial and error. Persentase pertama harus menghasilkan yang terakhir positif, yaitu pada tahun 2026, dapat dilihat pada sel tabel yang berwarna kuning pada tahun 2026. Pada persentase kedua harus menghasilkan nilai yang terakhir kali negatif, dapat dilihat pada sel tabel yang berwarna biru. Trial and error dinyatakan benar saat nilai kedua persentase sama, maka hasil pada tahun 2026 pun harus sama. Maka didapatkan IRR sebesar 40-90%. Dengan persentase pertama 49% dan persentase kedua 50%. Next. Baik, selanjutnya analisis layakan dari nilai BCR. Nilai BCR yang kami dapatkan 1,21 didapatkan dari pembagian dari cash in present worth dan cash out present worth. Nilai yang kami dapatkan yaitu 1,21, di mana akan visible jika BCR lebih dari 1. Nah, dapat dilihat di perhitungan BCR kami bahwa Ajak Creative House menghasilkan BCR yang sebesar berikut. Terima kasih, sekian dari Ajak Creative House. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.